Jokowi ini menurut saya bukan penipu saja, perusak bangsa dan pengkhianat. Kekacauan NKRI akibat kelakuan Jokowi selama 10 tahun ini. Ya, Karena buntut-buntutnya, semua ini terjadi, unjuk rasa tetek bengek menurut kami, akibat dari kepemimpinan Jokowi. Ini yang tadi barusan Bung Michael bilang, ijazah palsu Jokowi. Ya. Kalau saya katakan palsu dia itu udah ijazahnya. Oh ya lu. Noh, palsu. Oh. Nggak akan mungkin kalau nggak palsu dia nggak mau tunjukkan gitu. Ya betul. Hah? Nggak mungkin, nggak ada. Apalagi semua data di UGM sudah terpublikasi luas, skripsinya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita melihat Pak Kumis sedang berada ya di podcast Sentana. Sentana ini adalah podcast gibah, podcast provokator. Kali ini ya Pak Kumis ini berbicara mengenai Bapak Joko Widodo pastinya, karena Pak Kumis ini sangat membenci Pak Jokowi. Dulu pada tahun 2019 ya, waktu Pak Kumis mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dan dikalahkan oleh Bapak Joko Widodo, Pak Kumis ini ditangkap karena diduga ya memiliki senjata ilegal dan menguasai senjata ilegal dari Aceh. Pak Kumis ini juga menyusun rencana makar. Kalau seandainya KPU mengumumkan Bapak Joko Widodo menang di Pilpres, Pak Kumis mengarahkan ya pendukungnya untuk menguasai KPU dan Istana Negara. Nasib Pak Kumis ini baik. Dia dibebaskan, dijamin oleh Panglima TNI dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi setelah semua berjalan ya, Pak Kumis ini masih menyimpan dendam kepada Pak Jokowi. Berkali-kali Pak Kumis ini minta jabatan, seperti yang kita dengar dari Sylvester. Dia tidak juga mendapat jabatan, maka semakin hari Pak Kumis semakin membenci Pak Jokowi. Apalagi sekarang Bapak Prabowo Subianto sudah menang menjadi presiden di negara Republik Indonesia. Pak Kumis pun tidak mendapat jabatan juga. Untuk melampiaskan sakit hatinya kepada Pak Jokowi ya, dan sebenarnya kepada Pak Prabowo karena dia tidak dapat jabatan, tapi yang dihantam adalah Bapak Joko Widodo, maka Pak Kumis bergabunglah bersama purnawirawan untuk ya memakzulkan wakil presiden. Pak Kumis juga pernah bicara bahwasanya kalau seandainya 8 tuntutan para purnawirawan tidak didengar oleh DPR, maka Pak Kumis mengajak untuk menduduki gedung DPR. Nah inilah kalau otaknya biasa makar. Kali ini Pak Kumis bicara masalah Pak Jokowi. Kata Pak Kumis, Jokowi ini menurut saya bukan penipu saja. Lah, yang penipu itu kau Pak Kumis, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak pernah menipu. Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki negara Republik Indonesia ini, karena dia bekerja keras, bekerja nyata untuk membangun dan memajukan negara Republik Indonesia ini. Dibilang Pak Kumis, perusak bangsa dan pengkhianat. Bangsa mana yang dirusak Pak Jokowi? Bukankah bangsa ini sudah dibangun Pak Joko Widodo? Bukankah Pak Jokowi sangat mencintai rakyat Indonesia? Makanya sekarang banyak orang datang ke rumah Pak Jokowi, karena itu balasan dari kecintaan Pak Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Kumis, coba tanya diri kau, ada nggak orang datang ke rumah kau? Nggak ada kan? Karena kau ya pembenci, tukang fitnah. Kau bilang Pak Jokowi pengkhianat, kau pengkhianat. Dulu kau merencanakan makar, kemarin pun kau mau merencanakan makar juga. Jadi yang pengkhianat siapa? Pak Jokowi tidak pernah mau makar. Kaulah sesungguhnya yang pengkhianat, Pak Kumis. Bawa berkaca diri lah kau Pak Kumis. Ya, udah pensiun pun masih gila jabatan lagi. Gak cukup harta kau dulu sewaktu kau jadi TNI. Kata Pak Kumis, kekacauan NKRI akibat kelakuan Jokowi selama 10 tahun ini. Hah?
kekacauan NKRI akibat ulah-ulah kalian yang pembenci Pak Jokowi. Kekacauan mana? Selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin, rakyat Indonesia aman damai Pak Kumis. Pak Jokowi selalu datang tuh mengunjungi masyarakat Indonesia. Presiden satu-satunya ya yang dekat dengan rakyatnya. Dan presiden satu-satunya kita rakyat Indonesia ini yang merasakan bahwasanya ya di zaman Pak Jokowi lah ya pemerintah itu ada terjun langsung ke masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke Pak Jokowi berkunjung. Nggak kau tengok itu antusias masyarakat berjumpa dengan seorang presiden yang mencintai rakyatnya. Jadi kau Pak Kumis jangan asal bicara saja ya, buang kebencian hati kau itu. Umur pun udah tua, udah maghrib, apa lagi mau cari jabatan? Nggak cukup kau dulu ya sewaktu menjabat. Udahlah istirahat aja ya, kumpul sama keluarga tuh, bersenda gurau sama istri biar makin cinta bini kau sama kau. Kalau kayak gini ya, kayak mana kau mendidik anak kau dengan kelakuan kau yang setiap hari memfitnah? Kata si Kumis ya, Jokowi selama 10 tahun ini ya kan membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini ya sama buntut-buntutnya. Buntut yang mana? Terus kan host Sentana ya, si provokator ini bertanya, akibat? Wah, Pak Kumis pun menjawab, akibat dari kepemimpinan Jokowi yang tadi barusan Bung Michael bilang ijazah palsu Jokowi. Oh, keributan ini karena ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Kumis, kalau ijazah Jokowi palsu, nggak mungkin Joko Widodo jadi presiden 2 periode. Kenapa tahun 2019, ya waktu kau mau mengkudeta pemerintahan Bapak Joko Widodo, kau nggak bicara ijazah Pak Jokowi palsu? Kenapa baru sekarang? Udah basi Pak Kumis. Tidak mungkin Joko Widodo ijazahnya palsu. UGM sudah menyatakan keasliannya, Barreskrim sudah, KPU sudah. Apalagi Pak Kumis? Joko Widodo jadi wali kota 2 periode, gubernur sekali, 2 periode jadi presiden. Kau bilang ijazahnya palsu? Jangan-jangan ijazah kau yang palsu ya? Masa mantan danjen Kopassus bicara kumur-kumur? Tobatlah kau Pak Kumis. Apa lagi mau kau cari di dunia ini? Mau jabatan apa lagi kau? Dulu udah dapat danjen Kopassus ya, sanksi pula awak. Entah-entah kau masuk TNI itu karena orang tua, bukan karena diri kau sendiri. Macam mana Pak Kumis? Kata Pak Kumis ya, kalau saya katakan palsu dia, siapa yang palsu? Pak Kumis yang palsu, bukan Pak Jokowi. Udah ijazahnya palsu, ijazah Pak Kumis mungkin yang palsu ya. Pak Kumis palsu kata dia, nggak ada, nggak akan mungkin. Kalau nggak palsu dia nggak mau menunjukkan. Inilah mantan danjen Kopassus kok bengak kali. Pak Kumis, sejak kapan ada presiden menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia? Ada nggak? Dari zaman Soeharto sampai Prabowo Subianto ada nggak satu presiden yang menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia? Nggak ada Pak Kumis. Jadi nggak usah kau paksa-paksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Karena Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, lantas kau bilang palsu. Ya nggak gitu cara mainnya Pak Kumis ya. Kalian yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kalianlah yang membuktikan. Negara kita ini negara hukum Kumis. Siapa yang menuduh ijazah orang palsu, dia yang harus mendalilkan. Makanya aku bilang tadi, kenapa kau bisa dulu masuk TNI? Sebengak ini cara berpikir kau. Kata Pak Kumis, nggak mungkin, nggak ada. Apalagi semua data di UGM sudah terpublikasi luas, skripsinya sudah. Wak Kumis ya,
Kau teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu, tapi kau tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sama seperti kelompok kau. Jangan bicara ijazah orang palsu. Ya. Coba tanya diri kau, Pak Kumis. Apa yang sudah kau buat untuk negara Republik Indonesia ini? Dulu sewaktu kau masih menjadi Danjen Kopassus, kau ngapain aja? Ada nggak kau peduli kepada seluruh Indonesia? Kan nggak ada. Kau hanya peduli pada diri kau sendiri. Sekarang gak usah sok-sokan menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kok bisa kau jadi Danjen Kopassus? Sebengak ini cara berpikir kau. Kalau mau kau tuntut dulu, kalau sekarang kau bicara ijazah Pak Jokowi palsu, basi. Rakyat Indonesia ini pun bukan bodoh kayak kalian semua. Memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi kalian sendiri tidak bisa membuktikan mana ijazah Pak Jokowi yang palsu yang kalian tuduhkan. Bicara seolah-olah kaulah yang paling hebatnya di negara Republik Indonesia ini, kaulah yang paling banyak kontribusinya di negara Republik Indonesia ini. Pak Kumis, sekali aku bilang sadar diri kau. Joko Widodo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki negara Republik Indonesia ini, dan Joko Widodo tidak mungkin ijazahnya palsu. Kalian hanya sampah masyarakat yang mencari keributan. Karena apa? Karena gila jabatan. Sampah masyarakat yang sibuk mencari sensasi, merendahkan mantan presiden, tapi tidak pernah berkaca diri apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini. Buang kebencian kau itu. Coba bertanya tuh pada diri kau sendiri, apakah kau sudah benar? Kalau seandainya kau benar, nggak mungkin kau seperti ini. Setiap hari yang keluar dari mulut kau itu hanya fitnah dan merendahkan mantan presiden. Pak Kumis, aku kasih tahu sama kau, orang yang suka merendahkan orang lain, dirinya lebih rendah daripada orang yang direndahkan. Joko Widodo itu mantan presiden, sementara kau mantan Danjen Kopassus yang seharusnya menunjukkan sikap membela negara, menunjukkan sikap kecintaan pada negara Republik Indonesia dengan menjaga kedamaian, tidak provokator. Joko Widodo itu adalah mantan presiden terbaik. Sementara kau sendiri, apakah kau mantan Danjen Kopassus terbaik? Mantan Danjen Kopassus yang pernah ditangkap karena memiliki senjata ilegal, apakah itu baik? Sebelum kita bicara tentang orang lain, coba koreksi diri. Apakah kau ini sudah baik? Jangan hanya menghina dan merendahkan orang lain. Masih makan uang dari negara, tapi membuat keributan setiap hari. Ingin mengkudeta, nanti kalau 8 tuntutan dari Purnawirawan tidak dipenuhi, akan kami duduki gedung MPR. Ternyata cuma ketak sambal kau. Umur pun udah tua, ngomong udah belepotan. Kok bisa dulu kau jadi Danjen Kopassus? Sebengak ini kau berpikirnya. Sudahlah, Indonesia ini membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak rakus dengan jabatan seperti kau itu. Kenapa negara kita ini tidak maju dari dulu? Karena orang-orang yang berada di pemerintahan seperti si Kumis ini, otaknya hanya memikirkan jabatan, bukan memikirkan kemajuan negara Republik Indonesia ini. Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada
banyak satria perempuan sejati. Mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering tak terkendali, namun mereka mampu berkompetisi. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru hara. Kami dua perempuan Indonesia, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera. Meski berbeda suku, kami satu jiwa, sama-sama mencintai Indonesia. Wahai bandit kreator bayaran, kami mengawasi kalian. Setiap kata, setiap kalimat kami catat, lalu kami patah